Hai, ketemu lagi di channel Kang Guru. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Ayo sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Pak Gama di sini. Kita sudah sampai di tema 2, selalu berhemat energi. Anak-anak kelas 4 semangat ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1, muatan IPA. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi diantaranya 1. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Gambar di bawah merupakan wujud dari panel surya. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan, persediaannya sangat terbatas, harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Berikut adalah contoh peta pikiran dengan materi minyak bumi. Minyak bumi. Asal minyak bumi. Cara memperoleh minyak bumi. Hasil olahan minyak bumi diantaranya adalah bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Pembelajaran 1, muatan IPS. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Pembelajaran 2, muatan SPDP. Tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Mengenal tinggi rendahnya suatu nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Pembelajaran 2, muatan PPKN. Hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan.
Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Berikutnya, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Dua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Pembelajaran 2, muatan matematika, pembulatan bilangan dan penaksiran hasil operasi hitung. Tujuan penaksiran hasil operasi hitung adalah untuk mempermudah penghitungan. Langkah-langkah penaksiran adalah sebagai berikut. 1. Setiap bilangan dibulatkan ke nilai tempat tertentu. 2. Jika nilai tempat lebih besar atau sama dengan 5, bilangan dibulatkan ke atas. 3. Jika nilai tempat kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah. Perhatikan contoh pembulatan bilangan di bawah ini. 1. Bulatkan bilangan 5236 ke ratusan terdekat. Perhatikan angka 3 pada tempat puluhan. Angka 3 kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Jadi, 5236 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 5200. Kedua, bulatkan bilangan 53.689 ke ribuan terdekat. Perhatikan angka pada tempat ratusan, yaitu 6. Angka 6 lebih dari 5, maka bilangan dibulatkan ke atas menjadi 54.000. 3. Taksirlah hasil dari 5236 ditambah 6589 ke ribuan terdekat. Masing-masing bulatkanlah nilai tempat yang diinginkan terlebih dahulu. 5236 ditambah 6589 menjadi 5000 ditambah 7000. Hasilnya 12.000. Jadi hasil dari 5236 ditambah 6589 ke ribuan terdekat yaitu 12.000. Pembelajaran 3, muatan IPA. Perubahan energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Dari energi gerak menjadi energi listrik. Pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia. Identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk, salah satunya dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akhiri cukup sekian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.